Selamat siang pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Andi Arifatul Adila dalam program Liputan Kampus Terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Banjir di Perumnas Antang Blok 10 Makassar telah melumpuhkan aktivitas warga setempat. Banjir ini menyebabkan warga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui kondisi banjir di Perumnas Antang Blok 10, sudah ada rekan kami Andi Muhammad Febrian di lokasi. Febrian, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Febrian dalam Liputan Kampus Terkini. Nah, sekarang saya sedang berada di lokasi banjir, tepatnya di Perumnas Antang Blok 10. Dapat kita lihat, banjir di sini mencapai betis orang dewasa dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dan seringkali juga motor yang melintas mogok dan tidak dapat berjalan. Nah, baik, sekarang saya sedang bersama salah satu masyarakat yang terdampak dari banjir ini. Kalau boleh tahu, atas nama siapa, Kak? Atas nama Idam, Kak. Apa tanggapan tentang ini banjir? Banjir banyak meresahkan warga dikarenakan ada beberapa kendala, yaitu seperti akses keluar masuk jadi terhambat, dan juga di sini kan banyak yang bermata pencaharian seperti petani. Banjir merusak lahan-lahan warga. Kalau boleh tahu juga, berapa lama ini biasa banjir baru surut, Kak? Untuk banjir itu surutnya sekitaran 1-2 hari lah. Kalau ndak hujan, Kalau ndak hujan. Terakhir, Kak, harapan tak tentang ini banjir, solusi yang bisa dikasihkan gitu? Solusi yang dapat diberikan yaitu mungkin ada beberapa peninjauan langsung dari pemerintah atau evaluasi mengenai banjir yang saat ini, dan juga penanganan drainase atau penambahan drainase lah, pembersihan. Terima kasih, Kak. Sekian laporan kami hari ini dari Liputan Kampus Terkini. Saya Andi Febrian pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setiap minggu pagi Jalan Boulevard di Makassar ditutup untuk Car Free Day dari pukul 6 pagi hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini memungkinkan warga berolahraga dengan jogging, bersepeda, yoga, dan senam sambil menikmati makanan sehat dari pedagang lokal. Setiap minggu pagi di Jalan Boulevard Kota Makassar ditutup untuk kendaraan bermotor, memberikan ruang bagi warga untuk beraktivitas fisik dari pukul 6 pagi hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti jogging, bersepeda, dan yoga. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Di sepanjang Jalan Boulevard, banyak pedagang lokal yang menjajakan makanan dan minuman sehat. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan produk lokal sambil memberikan pilihan sehat bagi pengunjung. Selain itu, berbagai komunitas olahraga juga mengadakan sesi latihan bersama seperti Zumba dan aerobik. Meskipun acara ini sangat positif, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Penutupan jalan seringkali menyebabkan kemacetan di area sebelum dan sesudah acara. Selain itu, ketersediaan lahan parkir menjadi masalah bagi pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi. Car Free Day di Boulevard adalah contoh nyata dari inisiatif yang mendukung kesehatan dan kebersamaan masyarakat. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung dan berkembang ke depannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama gelar seminar dengan mengangkat tema peran sosial dan budaya sebagai ruang aman bagi perempuan di ruangan lecture teater Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Narasumber utama adalah Ibu Dr. Nila Sastrawati, MSI, sebagai akademisi yang berpengalaman di bidang sosiologi gender, yang membagikan wawasan tentang tantangan dan solusi untuk meningkatkan keamanan perempuan dalam sosial budaya masyarakat, termasuk membahas kekerasan berbasis gender dan stigma sosial yang menerpa kaum perempuan. Selain itu, seminar ini juga dihadiri oleh dua narasumber lainnya, yakni Arinda Widiani Putri dari Tim 7 dan Muhammad Yusron dari Founder Pemuda Bertumbuh. Arinda menekankan bahwa kasus kekerasan seksual dan kasus zina itu berbeda. Poinnya ada pada konsensus atau persetujuan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur tentang kekerasan seksual di kampus. Tujuannya kita membentuk suatu acara ini, yang pertama itu agar kita dapat mengembangkan potensi kesaudaraannya teman-teman angkatan 24 dan bisa mengetahui di bidang mana teman-teman bisa berekspresi. Adapun tujuan yang lainnya mungkin agar kita bisa membangun relasi sama orang-orang yang di luar, tamu-tamu yang bisa diundang. Yang pertama itu tema yang kita bangun dalam kegiatan ini, peran sosial dan budaya sebagai ruang aman perempuan. Adapun tujuan kita mengangkat tema ini adalah agar supaya di mana kita bisa mengetahui sebenarnya perempuan di lingkungan sosial ataupun budaya memperlihatkan perempuan itu seperti bagaimana, karena banyak sekarang faktor atau berita-berita di sosial media terkait hak-hak perempuan itu sangat dibungkam. Jadi mungkin sedikit untuk bisa memberikan informasi dan kita menarik pemateri-pemateri yang handal di bidang budaya maupun sosial. Seminar ini bertujuan untuk membahas pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dalam konteks sosial dan budaya, serta mendorong perempuan agar berani menyuarakan hak-hak mereka. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari perayaan Milad Fakultas. Berlangsung di lobi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Hari ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Milad Fakultas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah serta membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan di lobi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selain mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik juga turut berpartisipasi dalam acara ini. Sebenarnya tujuannya banyak, salah satunya itu sebenarnya lebih kesehatan, jadi bisa membantu sesama, terus juga bisa menyelamatkan banyak nyawa, terus dari segi kesehatan juga itu banyak penyakit yang bisa dicegah ya. Dari jam 9 sampai jam 3 kalau jadwalnya ya, dan semua bisa ikut yang lolos syarat. Semoga semuanya bisa berpartisipasi, semoga bisa juga dirutinkan ini kegiatan karena sekarang donor darah itu hitungannya 60 hari sudah bisa donor, 2 bulan sudah bisa ya, jadi semoga apalagi ini kita mahasiswa ini mudah-mudahan ini toh saya mau berpartisipasi buat donor darah di sini. Dengan adanya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
dan meningkatkan rasa solidaritas di lingkungan kampus. Mari kita dukung kegiatan positif ini demi kebaikan bersama. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyelenggarakan bazar UMKM sebagai bagian dari syarat final mata kuliah kewirausahaan. Bazar ini diadakan di Taman Baca Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, menampilkan berbagai aneka jajanan. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyelenggarakan bazar UMKM sebagai bagian dari syarat final mata kuliah kewirausahaan. Acara ini berlangsung di Taman Baca Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam bazar, banyak menampilkan berbagai produk jajanan seperti makanan berat, minuman, dan cemilan. Salah satu mahasiswi Nurul Aulia Ramadhani mengatakan bahwa bazar ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Pengunjung sangat antusias dan mendukung acara ini. Mereka berharap bazar seperti ini dapat terus berkembang dan membantu mahasiswa mengembangkan usaha mereka. Bazar UMKM ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa, tetapi juga membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi wirausaha muda di Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum menggelar inaugurasi di Auditorium RRI Makassar, mengangkat tema lingkungan, ekonomi, dan politik, berfokus pada rusaknya ekosistem alam akibat limbah tambak udang yang dibuang langsung ke laut, sehingga merusak ekosistem lingkungan. Upaya yang dilakukan dengan penanaman 1000 pohon. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar acara inaugurasi di Auditorium RRI Makassar, dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Dr. Haji Rahmatia HL MPD. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tema yang diangkat dari inaugurasi ilmu hukum berdasarkan isu pencemaran lingkungan di Kabupaten Jeneponto, adanya limbah tambak udang yang mencemari lautan. Acara inaugurasi ini juga dimeriahkan dengan berbagai persembahan teater dan dihadiri lebih dari 400 orang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar pameran literasi budaya Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap warisan budaya lokal dan sarana literasi yang menarik. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Anissa, reporter liputan kampus terkini. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saat ini sedang berlangsung acara pameran literasi budaya Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 9 hingga 13 Desember 2024. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyelenggarakan pameran literasi budaya yang memamerkan kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Bertempat di perpustakaan kampus, acara ini menarik perhatian mahasiswa serta dosen yang ingin memperluas wawasan tentang budaya lokal. Pengunjung diutamakan kemarin kepada di kampus ini, dia punya dosen-dosen, murid-muridnya yang menyelenggarakan kampus ini bekerja sama dengan rektor perpustakaan dengan kebudayaan Parimpungan. Pameran ini menampilkan beragam artefak budaya seperti guci-guci, mata uang kuno, serta badik, persenjataan tradisional. Benda pusakanya itu ada keris, ada badik, ada guci-guci tua, ada juga uang kuno. Selain itu,
Informasi mengenai sejarah Sulawesi Selatan turut dipamerkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang warisan budaya daerah. Tujuan awalnya itu ke sini, yang pertama pasti untuk melihat barang-barang di sini seperti badik, keris dan lain-lain, supaya bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang budaya Bugis, yaitu tidak hanya tentang Bugis Makassar, bahkan Bugis-Bugis lainnya juga. Benda-benda pusakanya banyak di sini. Pameran ini sangat bagus karena I think it's the first time di perpustakaan. Jadi untuk perpustakaan dan untuk duta baca, sepertinya ini adalah sesuatu hal yang bagus, mungkin bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Lebih banyak lagi pameran-pameran budaya yang lain, karena ini bisa menjadi informasi atau bahan literasi bagi kita mahasiswa untuk lebih mengenal budaya kita sendiri. Pameran ini menjadi sarana edukasi penting bagi pengunjung untuk mengenal budaya Sulawesi Selatan lebih dekat. Melalui pameran ini, penyelenggara berharap mahasiswa dapat menghargai kekayaan budaya lokal yang sering terabaikan. Harapan saya untuk semua orang bisa mengerti tentang seni dan budaya Bugis Makassar. Semoga kegiatan seperti ini dilestarikan agar anak muda, terutamanya anak-anak dan cucu-cucu kita nanti itu bisa tahu bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan itu sekaya itu akan budayanya, terutama di barang pusakanya. Semoga pameran ini dikunjungi oleh banyak mahasiswa, bisa bermanfaat bagi mahasiswa, menambah informasi, menambah pengetahuan tentang budaya bagi mahasiswa maupun dosen. Dan untuk kedepannya saya berharap pameran ini tetap ada. Dengan terselenggaranya pameran ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan penguatan literasi di kalangan akademisi. Demikian laporan hari ini seputar pameran literasi budaya Sulawesi Selatan dari Perpustakaan Syekh Yusuf Kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya Fadila Anissa, reporter liputan Kampus Terkini, pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio. Demikian berita dan informasi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program Liputan Kampus Terkini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti program kami untuk berita-berita terbaru dan informasi penting lainnya. Saya Andi Arifatul Adila pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.